Salam Nusantara. Perkenalkan, nama aku Lameti, si burung kakak tua berjambul oranye dari hutan Laiwangi Wangameti, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, tahu tidak bahwa negara kita Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, serta salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki peran sebagai paru-paru di bumi. Teman-teman, sangat membanggakan bukan negara Indonesia tercinta kita? Teman-teman, para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan LIPI memiliki salah satu kegiatan eksplorasi hutan di Sumba, tepatnya di Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Mereka ingin mengetahui keragaman tumbuhan dan hewan yang ada pada Taman Nasional di mana saya tinggal. Ayo, ikuti saya untuk melihat kegiatan mereka lebih dekat. Teman-teman, tim LIPI dan Pustekom mengawali perjalanan ekspedisi di Sumba dengan menempuh perjalanan dengan pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Transit di Kota Denpasar, Bali terlebih dahulu untuk berganti pesawat yang lebih kecil. Setelah itu, melanjutkan penerbangan ke Kota Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oh iya, tim harus berganti pesawat yang ukurannya lebih kecil karena landasan bandara di Kota Waingapu masih belum memadai untuk pesawat sekelas Boeing, teman-teman. Setelah itu, tim melakukan perjalanan darat menggunakan bus truk, yaitu truk yang dimodifikasi dengan memberikan papan sebagai bangku penumpang. Bus truk ini menjadi sarana transportasi jarak jauh di sini, teman-teman. Perjalanan darat yang kondisi jalannya kurang baik selama 5 jam, melewati barisan bukit-bukit yang indah sekali. Sungguh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang dapat menandinginya. Oh iya teman-teman, di perjalanan mudah ditemui binatang khas Sumba loh, yaitu kuda Sumba. Mereka makan dan berlarian di padang rumput yang terdapat di celah bukit-bukit. Melihatnya bagaikan melihat dan hidup di daerah gurun pasir seperti yang terdapat dalam film koboi dari Amerika. Ternyata kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri kan teman-teman? Karena negara kita cukup kaya akan keindahan alamnya. Selama kita dapat menjaga lingkungan serta kelestarian alam, teman-teman akan dapat memanfaatkannya untuk kemajuan negeri kita yang tercinta ini loh teman-teman. Akhirnya, tim tiba di Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Segera, tim bahu-membahu menurunkan semua perlengkapan tim yang berjumlah lebih dari 40 orang. Dengan bahu-membahu dan kerjasama tim yang kompak, maka dalam waktu singkat pekerjaan dapat selesai. Tim melakukan briefing untuk kegiatan esok hari. Briefing ini penting teman-teman, karena dengan briefing, tim dapat saling mengetahui rencana dari masing-masing sehingga akan mudah berkoordinasi. Apa ya yang akan dilakukan tim keesokan harinya dalam perjalanan ekspedisi di Taman Nasional Laiwangi Wangameti? Lameti akan kembali lagi setelah istirahat dulu ya teman-teman.
kita mulai hari baru dengan semangat baru. Perjalanan tim dimulai dengan melakukan overview lokasi, yaitu peninjauan awal lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Masing-masing anggota tim melakukan pengamatan awal, seperti melihat kondisi geografis, tumbuhan yang ada, hingga wawancara masyarakat setempat. Teman-teman, Lameti ingin memberitahu bahwa tim ekspedisi ini terdiri dari beberapa ahli loh. Ada peneliti bidang botani, ekologi, kebun raya, tumbuhan pangan, tumbuhan obat, hewan mamalia, burung, reptil, biomaterial, moluska, lalat buah, hingga etnobotani. Mereka semua akan melakukan penelitian sesuai keahlian mereka masing-masing di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti ini, teman-teman. Pada dasarnya yang saya lakukan di sini adalah penelitian tentang eksplorasi, yaitu kita mau mencoba melihat ada apakah sebenarnya di Pulau Sumba, ada burung apa sajakah di Pulau Sumba. Dan dari situ kita akan mengetahui, setelah kita tahu burung apa sajakah, kemudian kita bisa mengetahui potensinya apa itu burung. Ini kita cek ulur perangkap kita lihat di tajuk. Nah, ini ada satu individu lalat buah tapi belum masuk. Saya sedang orientasi untuk mencari lokasi dari feromon. Kemudian kemungkinan dia akan masuk dan ke dalam perangkap tersebut. Sebenarnya kan di Sumba itu bukan dulunya kuda yang di Sumba ini didatangkan dari luar negeri. Kita tidak ada di Sumba yang asli betul-betul lihat. Cuma kedatangannya kapan, terus leluhurnya nenek moyangnya kuda yang sekarang sudah didomestikasi di Sumba ini, asal leluhurnya dari mana, itu yang sekarang kita sedang cari. Saya menduga, asumsi saya misalnya tumbuhan-tumbuhan yang digunakan di sini itu tidak semata-mata pengalaman interaksi mereka dengan lingkungan, tetapi juga ada interaksi mereka dengan orang luar gitu. Ini dimakan buat apa? Makan. Untuk dimakan. Campur dengan beras. Enak sekali, Pak. Kalau kita Dia sejenis kacang hijau juga ini, Bang. Ini bibitnya dari mana dia? Ya, Bibitnya. kita urus sendiri. Kalau sudah tua begini kita simpan sudah, Pak. Ini Musim hujan lagi kita tanam. Selanjutnya, hasil penelitian mereka akan menjadi pendataan keragaman flora dan fauna yang ada di Sumba. Selanjutnya, akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memanfaatkan keragaman yang ada untuk masa depan bangsa. Tim ekologi akan mencoba meneliti tumbuhan apa yang tumbuh banyak di hutan Taman Nasional. Pertama, mereka akan melakukan plotting, yaitu pembatasan wilayah penelitian. Plot ini intinya pertama akan melihat komposisi jenis apa saja, kemudian struktur jenis itu, struktur pohonnya ada yang nanti dari ketinggiannya berbeda, kemudian daripada ukuran akan populasi daripada mulai yang paling besar tuh untuk yang diameter 10 cm ke atas namanya pohon secara ekologi atau keliling 31,06 gitu. Jadi yang penting di sini dari segi ekologi akan melihat populasi daripada jenis-jenis yang di dalam plot. Dengan adanya ukuran ini, plot ini, pertama akan melihat 1 hektarnya di mana untuk populasi tadi, karena ini adalah kompas dan ini Sunto tandem, ini kompas dan kilometer. Nah, kompas ini tentu saja ini untuk menunjukkan arah di mana kita akan bikin plot. Kita harus plotnya tepat untuk square atau segi 4 sehingga dibutuhkan kompas. Yang berikutnya kita menggunakan Sunto ini untuk mengukur, bisa kita gunakan untuk mengukur ketinggian ataupun kemiringan. Selanjutnya, mereka akan melakukan pengukuran diameter batang pohon yang terdapat dalam wilayah penelitian. Selain tim ekologi, ada juga peneliti untuk bidang botani dan kebun raya.
penelitian apa aja ya kira-kira yang akan mereka lakukan? Pengenalan tumbuhan itu, mengenali tumbuhan itu bukan dilihat hanya dari daun, bunga. Salah satunya kalau pohon besar itu bisa dilihat dari getah juga. Getah itu bisa mencirikan suatu spesies tanaman juga. Ini diambil untuk karakteristik seratnya nanti Pak. Biarnya kalau sampelnya banyak kita bisa sampai ke karakteristik kimianya, komponen kimia apa aja yang ada dalam kayu ini, sehingga nanti bisa menambah informasi penggunaan dari kayu tersebut. Selain tumbuh-tumbuhan, hewan juga jadi objek penelitian tim loh. Ada hewan mamalia, herpetologi, burung, lalat, dan moluska. Teman-teman mau tahu lebih dekat tentang masing-masing penelitian hewan-hewan ini? Tetap saksikan perjalanan Lameti ya, karena Lameti akan menjelaskan setelah istirahat sejenak ini. Kalian lihat apa nih? Ada. Lameti kembali lagi nih teman-teman. Sekarang Lameti akan ajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh profesi peneliti khususnya bidang hewan mamalia terlebih dahulu. Yuk kita dengar penjelasan Pak Datun tentang penelitian hewan mamalia. Jadi sesuai dengan namanya ya, artinya nama itu menunjukkan ke ciri-cirinya. Jadi yang paling utama intinya adalah menyusui anaknya. Belum lihat. Nggak lihat apa-apa nih. Kita amati ciri-ciri morfologinya, baik warna punggung, adakah ciri khusus di punggung, ada gariskah atau warnanya di punggung lebih gelap daripada sisi perutnya. Kemudian juga kita lihat warna di dada, warna di perut juga bagaimana, kita perhatikan. Itu merupakan ciri-ciri tiap jenisnya. Cakar menjadi ciri penting juga karena beberapa kelelawar pada jari keduanya ada yang mempunyai kuku dan ada yang tidak mempunyai kuku. Nah, sudah jelas kan teman-teman mengenai proses penelitian hewan mamalia di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti ini? Sekarang kita simak penjelasan tahapan penelitian hewan yang lainnya yuk. Saya akan persiapan untuk memasang perangkap dengan bahan atraktannya adalah Q-Lure. Kita oleskan seperti kita mengoleskan selai dalam roti dan masukkan kembali ke botol. Ada beberapa jenis yang mungkin saya belum lihat, kemarin saya temukan. Ada 2 jenis lalat buah yang kemarin saya curigai adalah jenis baru, dan jenis-jenis yang lain adalah new record, karena memang itu belum pernah data sebarannya belum pernah tercatat di wilayah ini. Kuda Sumba itu unik, dia kokoh, kuat, ada yang tinggi, ada juga yang sedikit pendek, rahang dia kuat, agak sedikit berbeda dengan kuda-kuda mungkin Australia atau kuda-kuda yang lain. Kuda Arab tinggi, kalau kuda Sumba relatif lebih pendek, tapi dia memiliki rahang yang lebih kokoh dan lebih lebar. Karena di sini saya meneliti kuda untuk menganalisa secara genetik atau secara molekuler, saya hanya menggunakan pinset untuk mengambil rambut dan beberapa alat ukur untuk mengukur tubuh morfologi kuda. Saya lihat lokasinya, sungainya ini cukup bagus, aliran sungainya lumayan deras. Untuk sistem penangkapannya kita bisa pakai jala, bisa juga pasang jaring, dan untuk penangkapan ikan-ikan kecil kita pakai electrofishing. Electrofishing itu
alat untuk penangkap ikan yang kita buat sedemikian rupa, itu menggunakan daya hantar listrik untuk sebetulnya sih tidak mematikan ikan, tetapi hanya melemaskan ikan. Mudah-mudahan kita semua jenis bisa dapat ya. Salah satunya ya ikan sidat atau rasbora atau ikan gobi, ya mudah-mudahan kita bisa dapat banyak ikan lah di sini. Indonesia itu terkenal dengan negara mega biodiversitas, artinya sangat kaya terhadap kekayaan jenis flora fauna. Salah satunya adalah keong. Kenapa saya mempelajari keong? Karena keong relatif mudah ditemukan, pertama. Kemudian keduanya juga sangat dekat dengan lingkungan kita. Biasanya kalau di masih daerah kampung seperti ini, dekat hutan, kita dapat menemukan hewan ini. Ini ada titik hitam. Titik hitam ini adalah retinanya kemungkinan kalau dianalogikan dengan mata kita ya. Nah, dua antena ini adalah matanya di ujungnya. Nah, kalau yang bawah ini dia fungsinya sebagai alat peraba. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh LIPI di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti, Sumba, Nusa Tenggara Timur? Sekarang kita lihat yuk, kira-kira tumbuhan dan hewan apa saja ya yang mereka temui di rumah Lameti ini? Kita ingin mengungkap bioresources terutama untuk tanaman-tanaman yang resisten atau tahan terhadap stres kering. Jadi makanan pokok mereka itu antara padi dan jagung. Kemudian ketika paceklik mereka mengkonsumsi salah satunya adalah jewawut. Jadi kalau bahasa nama latinnya adalah Setaria italica gitu ya. Nah, kami berharap kami tidak hanya menemukan satu jenis atau satu varietas jewawut, tapi beberapa varietas gitu ya, sehingga akan diharapkan nanti terungkap keragaman genetik dari beberapa varietas jewawut yang mereka itu bisa tumbuh di lahan kering. Saya adalah seorang taksonomis, juga seorang evolusionis yang memfokuskan diri pada rerumputan. Saat ini kita berada di pesisir selatan Pulau Sumba. Di tangan saya ini ada salah satu jenis rumput. Ini namanya rumput lari-lari. Kita mengenal tumbuhan-tumbuhan perayap yang di pasir ini dengan nama formasi Pescapre. Karena Ipomea pescapre atau daun tapak kambing adalah daun yang tersebar cukup umum di seluruh pantai dunia, sehingga itu dikenal menjadi nama formasinya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa yang ini adalah bunga jantan. Kita bisa lihat ini benang sarinya yang ada di ujung. Sedangkan bunga betina yang kemudian nanti akan menjadi buahnya berbentuk seperti ini, seperti duri. Dan kalau kita perhatikan lagi, daunnya ini sangat keras dan cukup sempit. Ini merupakan bentuk adaptasi mereka di daerah yang sangat panas dan kering seperti pantai ini. Kesimpulan awal dari penelitian di Sumba yaitu ada beberapa hal. Flora di Sumba sangat kuat dipengaruhi elemen-elemen dari Sundaland. Akan tetapi uniknya ditemukan jenis pandan, yakni Pandanus crowllianus yang termasuk section Mysops. Oke, ini tanaman yang baru kita lihat dan kita koleksi ini adalah pakis haji ya, atau sikas. Dia tanaman tua, tanaman berbiji terbuka, tergolong berbiji terbuka atau gymnosperm. Tanaman ini sudah ada ketika dinosaurus itu masih keluyuran di muka bumi. Begitu dinosaurus punah dia masih ada, berarti dia punya sesuatu bisa disebut ya kita katakan secondary tabolit ya, untuk dia mempertahankan diri. Dan itu berarti dia punya kemampuan untuk bertahan terhadap penyakit. Dan itu artinya kalau dibahasakan secara sederhana adalah antibiotik. Nah, tanaman ini salah satunya jenis ini, Sikas pakis haji ya, atau familinya Cicadaceae, ordonya Cicadales, anggotanya dia sendiri, itu belum dipelajari, dikaji secara luas. Biasanya, pandan ini ditemukan pada dataran Sahulan. Dugaan awal vegetasi yang ada di Sumba dahulunya masuk kategori wilayah Sahulan. Perlahan tergeser kalah dengan flora yang berasal dari Sundaland. Sedangkan pada fauna yang terdapat di Pulau Sumba ditemukan beberapa jenis kelelawar, tikus, burung, ular, ikan yang masuk kategori new record.
yakni belum ada data sama sekali sebelumnya. Sehingga ini penemuan hewan baru di Indonesia. Tapi teman-teman, proses penelitian ini belum selesai. Masih harus ada tahapan pengujian lebih lanjut lagi di lab, baik melakukan tes DNA, herbarium, dan lain-lainnya. Ini kita berada di tengah-tengah lab mamalia. Ini adalah salah satu ruang di lab mamalia, yaitu ruang proses. Artinya spesimen yang datang dari lapang, dari ekspedisi, termasuk yang dari Sumba kemarin, itu datang di sini, langsung kita proses di sini. Artinya proses pengawetan yang kita lakukan di lapang adalah proses untuk pengawetan secepatnya dilakukan di lapangan. Tujuannya adalah agar sampel yang dibawa ke sini adalah dalam keadaan baik, bagus, untuk kita proses lebih lanjut di ruang preparasi ini. Pak Andria, apa sih alasan memilih Sumba sebagai lokasi ekspedisi? Pulau Sumba ini memiliki kekhasan tersendiri. Yang kekhasan yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia adalah iklim dari Pulau Sumba itu sendiri. Yang pertama itu adalah iklim udaranya kering dan panas, temperaturnya tinggi. Kemudian seperti juga kita lihat di media-media bahwa daerah di Pulau Sumba itu banyak memiliki padang rumput. Nah, dengan kondisi daerah seperti itu kita memprediksi bahwa jenis-jenis tumbuhan, baik juga hewan, kemudian mikrobanya, itu sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Lalu, kira-kira hasil yang didapat di Sumba akan digunakan sebagai apa ya, Pak? Jadi harapannya nanti setelah kita lakukan penelitian, masyarakat menggunakan suatu jenis tumbuhan untuk obat panu karena mengandung senyawa ini di dalam tumbuhan tersebut yang bisa membunuh jamur penyebab panu tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Juga untuk tumbuhan-tumbuhan obat lainnya, apakah itu obat sakit perut dan segala macamnya itu. Prosesnya seperti itu. Senangnya Lameti bahwa para peneliti LIPI telah menemukan banyak jenis-jenis tumbuhan dan hewan baru dari rumah Lameti di Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Ini salah satu bentuk betapa kaya dan beragamnya sumber daya alam yang negara kita Republik Indonesia miliki. Nah, teman-teman, ternyata menarik, seru, menyenangkan, dan menantang profesi dari peneliti. Benar bukan?